Jangan mau diperbudak oleh orang yang tidak lebih mencintai Indonesia, bahkan mereka lebih mencintai bangsa Yaman. Oleh karenanya jika mereka merasa Yaman itu lebih barokah daripada Indonesia, kenapa mereka cari uangnya di Indonesia? Kenapa tidak kembali saja pulang ke Yaman? Jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu, kitab-kitab besar. Itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Kalau mereka lebih membangga-banggakan Yaman sebagai negeri kebanggaan mereka, kita tawarkan kalau kalian mau kita nanti minta kepada pemerintah untuk deportasi kalian. Kenapa tinggal di Indonesia? Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Kalau panjenengan selama ini sering darah, cari-cari papanya, cari berkah dengan jarak ke orang-orang soleh di luar sana, jauh-jauh kemana-mana, ke luar provinsi, tapi orang gelem ziarah ning Mbah Buyute, sing padahal mereka adalah pejuang bangsa, pejuang yang telah memerdekakan kita supaya kita hidup nyaman, merdeka, tidak tertindas lagi. Tapi malah justru kita meninggalkan mereka, tidak peduli dengan mereka, bahkan kita diiming-imingi barokah oleh orang lain yang mungkin bukan asli bangsa Indonesia. Bahkan mereka cenderung lebih cinta kepada bangsa Yaman, cenderung lebih cinta kepada bangsa asing, dan mereka memang bangga-banggakan seolah Yaman lebih barokah daripada Indonesia. Jika memang Yaman lebih barokah daripada Indonesia, sebaiknya mereka kembalilah ke Yaman, jangan nyari duit di Tegal. Betul? Jangan nyari duitnya di Indonesia, apalagi dengan cara menakut-nakuti bangsa Indonesia, dengan cara memeras, dengan cara memaksa, bahkan masuk ke rumah orang tanpa izinnya, kemudian mengambil barang orang lain. Itu namanya maling. Apa namanya? Maling. Saya bisa jamin, karena Rasul tidak mengajarkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mengajarkan itu. Sehingga ketika orang mau masuk ke dalam rumah orang lain, hendaknya mengucapkan tahiyat. Tahiyat itu salam, penghormatan. Lalu ketika sudah diizinkan baru boleh. Jangan kita baru salam belum diizinkan masuk, kemudian kita selonong boy ke rumah orang. Tidak boleh, haram. Haram. Apalagi mengambil hak orang lain, barang orang lain. Hati-hati. Ya. Maka konsekuensinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarafat laqata'tu yadaha." Andaikan putriku sendiri, putrinya Rasul sangat dicintai oleh beliau, Sayyidah Fatimah binta Muhammadin, andai putriku yang bernama Fatimah, putriku sendiri mencuri, aku yang akan memotong tangannya, aku yang akan mengeksekusinya, bukan orang lain. Inilah ajaran Islam, ajaran tentang keadilan. Meski itu putri Rasulullah, bagaimana dengan orang zaman sekarang yang ngaku keturunan Rasulullah, kalau nolong barang orang lain, barang orang desa apa nih? Kedung bungu, kalau nyolong berase wong kedung bungu, ya, dia nyolong ayam wong kedung bungu, apa balik nyolong rapi wong kedung bungu, tangkap ya. Betul? Ya, jare kanjeng Rasul harus ada penegakan hukum. Ini negara Indonesia yang berjuang orang Indonesia. Mbah Buyut panjenengan sampai meninggal. Mbah Buyut panjenengan meninggal karena berjuang melawan penjajah supaya kita anak keturunannya hidup terbebas terlepas dari penjajahan. Tapi kalau panjenengan mau-maunya diperbudak oleh orang yang tidak mencintai bangsa ini, bahkan memperbudak panjenengan keturunan dari para pejuang seperti Mbah Yai Ishak dan yang lainnya, leluhur dari pejuang, tapi anak cucunya malah gelem diperbudak, berarti endi uceke, tangkap polo neng, ramanjingi polo, ranyanjak nih polo, betul tidak?
Yang buyutnya berjuang melawan penjajah, tapi anak keturunannya kok gelem, kok senang diperbudak. Oleh karenanya, mulai saat ini bangkitlah wahai putra-putri Indonesia, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air, jangan mau diperbudak oleh orang yang tidak lebih mencintai Indonesia, bahkan mereka lebih mencintai bangsa Yaman. Oleh karenanya jika mereka merasa Yaman itu lebih barokah daripada Indonesia, kenapa mereka cari uangnya di Indonesia? Kenapa tidak kembali saja pulang ke Yaman? Udah langsung nggak pakai tanding alih, karena memang mereka banyak oknum-oknum yang seperti itu, sehingga saya merasa tadi kaget luar biasa. Itu banyak spanduk-spanduk, ya, spanduk sebagai bukti perlawanan putra putri bumi pertiwi terhadap kezaliman dari oknum-oknum orang yang senantiasa mengatasnamakan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Embuh bener borak, embuh bener borak. Andai benar sekalipun, andai benar sekalipun tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan mengambil hak orang lain, mengintimidasi orang lain, itu tidak dibenarkan di dalam syariatul Islam. Jadi kita tidak perlu, ya, diberikan, diiming-imingi barokah sampai-sampai kita meninggalkan barokah dari orang tua sendiri. Kita cari barokah, kubur-kubur, bahkan kuburannya banyak yang fiktif sekarang, ya. Banyak kuburan-kuburan fiktif dibuat tujuannya supaya apa? Banyak yang jarak kemudian nyimpan kencereng. Jadi mereka itu mencari duit dari bikin kuburan palsu. Jangan mau. Kalau ada ketemu dengan yang seperti itu, bongkar. Ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah harus proaktif. Jangan sampai ada kepalsuan-kepalsuan, upaya-upaya orang-orang tertentu, oknum tertentu yang ingin memperalat masyarakat yang awam. Tujuan mereka adalah ingin hidup mewah dan nyaman dengan cara membodohi masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Setuju bongkar? Kalau ada yang palsu, bongkar saja. Berarti disaksikan teman-teman TNI Polri, mereka bisa ikut serta, ya. Apalagi ada tokoh-tokoh masyarakat yang tahu sejarah. Jika memang itu palsu, bongkar, tidak apa-apa. Ya kalau sekarang tidak dibongkar berarti kita mendiamkan kebohongan. Ada orang yang memperalat umat tujuannya nyari duit. Jadi UUD-nya bukan undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit. Hati-hati, ya. Jangan ngasih duit kepada orang kalau orangnya baru datang mengintimidasi kita atau nakut-nakuti kita dengan kualat. Itu nggak akan jadi pahala. Yang ada malah justru kita kesulitan. Kita harusnya bisa hidup tenang damai, malah justru kita memberi kepada orang lain padahal kita saja tidak bisa memberi kepada tetangga dan kerabat kita. Jangan mau mulai sekarang diintimidasi oleh mereka. Mulai saat ini waktunya melawan. Apa? Melawan itu kezaliman, tidak boleh dibiarkan, jangan dibiarkan. Bahkan kalau ada orang yang masuk ke rumah kita kemudian ngambil harta kita, tangkap. Apa? Tangkap, serahkan ke kepolisian, proses. Ini kejadian nyata. Belum lama nih, belum 1 bulan di Cikarang ada Habib yang ngambil, yang nyolong motor. Ada di Cikarang. Saya waktu itu pas tausiah di sini, di mana? Kajenengan. Saya pas tausiah di Kajenengan, saya kemudian dihubungi oleh jamaah saya di sana. Sayyid, ini ada kasus katanya di Cikarang. Kenapa? Ada Habib nyolong motor kemudian ditangkap dan diamankan di rumah kepala desa. Warga bingung, ini kan Habib kemudian nyolong motor, gimana ini dilepaskan apa gimana? Kata saya, ini masih di rumah kepala desa nih, waktu itu masih di rumah kepala desa. Kata saya, panggil Kapolsek, kemudian angkut orang tersebut, proses hukum. Negara ini bukan milik mereka, negara ini adalah milik seluruh putra putri bangsa Indonesia. Semua orang yang hidup di Indonesia harus taat hukum, patuh hukum.
Jangan sampai kita justru dimonopoli oleh orang-orang yang mengatasnamakan kemuliaan Rasul SAW. Tujuannya adalah untuk memperbudak bangsa kita, bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Jadi kalau ada yang masuk katanya di sini sudah puluhan tahun, saya dari rumah pun menyampaikan kepada panitia melalui Umi, melalui istri saya, tolong nggak usah berebut cium tangan kepada saya. Kenapa? Yang lebih berhak untuk dicium tangannya, untuk dihormati oleh panjenengan adalah guru-guru panjenengan di kampung ini. Betul? Yang ngajarin alif, ba, ta, ta, sampai bisa fasih baca Quran itu saya apa kiai kampung? Yang ngajarin wudhu dengan benar sampai bisa sholat dengan tertib dan benar itu saya apa guru panjenengan di kampung? Guru di kampung. Jadi mereka yang punya jasa yang besar menjadikan panjenengan orang-orang yang taat, yang bertakwa, mengajarkan akhlak yang mulia, itu kiai-kiai, ustadz-ustadzah, guru-guru di kampung, mereka yang lebih pantas untuk panjenengan hormati, bukan saya. Betul? Jadi nggak usah rebutan cium tangan gurumu saja, jangan saya. Saya tidak ridho kalau panjenengan rebutan cium tangan ke saya, tapi ke kiainya cuek. Ke kiainya, ke ustadznya cuek. Jangan begitu ya. Saya ini cuma paling setahun sekali, itu pun kalau tiap tahun saya diundang. Tapi kalau cuma sekarang berarti seumur hidup dia cuma sekali sini. Gitu kan? Masanya cuma seumur hidup sekali panjangan langsung bisa menjadi orang yang faqih, yang alim, langsung bisa fasihah baca Qur'annya, langsung bisa ngerti fikihnya. Enggak, nggak mungkin. Bahkan andaikan panjenengan ini turunan Rasul sekalipun, andai ini panjenengan ini turunan Kanjeng Rasul, nggak mungkin lahir cerot langsung alim, enggak. Betul tidak? Ada enggak turunan Rasul yang cerot lahir kemudian langsung alim, langsung faqih, ada apa enggak? Nggak ada, kecuali orang bikin-bikin cerita palsu. Ada anu lahir langsung alim, pret apa? Pret. Iya. Nah, orang biasa aja untuk menjadi alim pakai harus jadi kutu buku. Kalau orang seperti itu ngaku serot langsung alim, itu namanya kutu kupret. Betul? Kutu kupret. Di dalam peribahasa Arab ada begini, al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus dikasab, bukan karena nasab. Tapi sekarang beda, orang kasab pakai nasab, ya, nganggo nasab, kanggo nasab. Orang sekarang modalnya nasab, tujuannya ngasab, nyari duit, ngancolong datang ke gedung ungu. Nyari apa? Beras, nyari duit. Tujuannya untuk penghidupan yang mewah, yang mereka ingin nyaman, padahal mereka bisa bekerja, mereka masih kuat, masih rosa tenagane. Kalau orang-orang seperti itu, siapapun orangnya, masih punya tenaga yang sehat, bisa bekerja, tapi malah minta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, minta-minta untuk kekayaan, minta-minta untuk kemewahan, minta-minta karena kemalasan, malas bekerja, malas kasab, maka haram hukumnya, kata Rasulullah SAW. Haram. Baca hadisnya, masa ngaku turunan Rasul, gak baca kitabnya, gak ngaji. Makanya kalau nggak ngaji, mau siapapun mau turunan Rasul, ya bodoh. Pekok, ngerti pekok? Pekok. Tetap harus ngaji. Dan meskipun ngajinya kepada yang bukan dzurriyyah Rasul. Kalau kita nih dzurriyyah Rasul, kalau gitu kan, kita nih seorang sayyid, kita nih seorang syarif, kemudian kita nggak bisa tentang fikih, nggak ngerti tentang agama, nggak bisa baca Quran, maka datanglah kepada guru ngaji, datanglah kepada orang alim, kepada ulama, meskipun mereka bukan turunan Rasul. Jangan ini mentang-mentang saya ini turunan Rasul, saya ini sayyid, saya ini syarif, nggak pantas saya belajar kepada kiai, nggak pantas saya belajar ke ulama kampung. Tuman.
Ya, belajar. Dan ketika kita belajar, meski kita ini seorang sayyid, meski kita seorang syarif, lantas kita berguru kepada bukan keturunan Rasul, tetap kita harus hormat kepada orang alim. Kenapa? Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasul, ahlul bait Rasul. Ahlul bait Rasul, pamannya Rasul itu ahlul bait Rasul, sepupunya Rasul masuk ahlul bait Rasul, datang ngaji kepada sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit ini orang alim, sejak muda dididik oleh Rasulullah sampai alim. Oleh karenanya beliaulah yang mendapatkan mandat untuk melakukan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang mimpin, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Tamim Ad-Dari, para hufazul Quran. Yang mimpinnya sahabat Zaid bin Thabit, alim luar biasa. Sahabat Abdullah bin Abbas didikan Rasul pun tetap datang ngaji kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ketika di depan rumah, sudah sampai di depan rumah sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid ada pembantunya. Pembantunya sedang mempersiapkan hewan tunggangan beliau, entah kuda ataupun keledai, bukan kedelai. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Abbas berkata, "Wahai paman, apakah Sayyidina Zaid akan pergi keluar?" "Ya betul wahai anak paman Rasul." "Bolehkah saya," kata sahabat Abdullah bin Abbas, "bolehkah saya mempersiapkan tunggangan beliau hingga beliau keluar? Saya ingin menyambut beliau dan mempersiapkannya." "Biarlah saya," kata pembantu itu, "tapi mohon maaf paman, saya ingin mendapatkan keberkahan." "Baiklah wahai anak paman Rasul, jika engkau memaksa silahkan." Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas mempersiapkan hewan tunggangan untuk sahabat Zaid bin Thabit yang alim tersebut. Pada saat sahabat Zaid bin Thabit ini keluar, lantas kemudian beliau, sahabat Abdullah bin Abbas, meraih tangan sahabat Zaid bin Thabit dan mengecupnya. Mengecupnya bukan disimpan di kening, bukan disimpan di pipi. Awas anak-anak sekarang kadang cium tangan orang tua bukan dicium tapi disimpan di kening. Aduh pusing. Kadang disimpannya di pipi gitu kan, begitu. Nggak sekalian dibokong aja gitu. Ya. Dicium tangan orang tua kita tuh ya. Kemudian lalu sahabat Zaid bin Thabit sontak kaget. "Wahai anak paman Rasul, kenapa kau berperilaku demikian?" Jawaban sahabat Abdullah bin Abbas, "Seperti inilah apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, bagaimana kami bersikap kepada orang-orang alim di antara kami." Mendengar jawaban yang bijak seperti ini, sahabat Zaid bin Thabit kemudian meraih tangan sahabat Abdullah bin Abbas yang lebih muda tersebut dan menciumnya, seraya berkata, "Seperti inilah pula Rasulullah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami bersikap kepada ahlul baitnya." Demikianlah sikap yang sama-sama tawadu, sikap yang hebat luar biasa di antara mereka itu di zaman para sahabat. Tapi kenapa sekarang banyak orang-orang, bukan sedikit, banyak dan berkelompok. Buktinya juga pada saat dawir, pada saat malak ke masyarakat itu juga berkelompok-kelompok, betul ya? Datang ke rumah-rumah berkelompok-kelompok. Katanya sudah puluhan tahun orang sini dijadikan sebagai sapi perah. Katanya. Apalagi kalau mau haul sudah 2 minggu itu tiap hari katanya berdatangan sampai ratusan orang. Informasi yang saya dapatkan demikian. Betul tidak ya? Bolehlah bicara, speak up, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa di sini. Karena barusan saya diberitahu seperti itu. Sudah berapa puluh tahun ya? 20 tahun. Puluhan tahun, Masya Allah. Warga sini sudah puluhan tahun dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu demi tujuan untuk memeras, untuk mengambil kekayaan, mengambil harta warga sini untuk mereka gunakan dengan tujuan untuk kesenangan mereka sendiri. Maka selama ini berarti leluhur panjenengan, kakek buyutnya panjenengan sedih. Apalagi yang mereka hidupnya ketika hidupnya dulu mereka melawan penjajah. Mereka bertujuan agar kita anak cucunya ini hidup dalam keadaan merdeka, tidak terintimidasi, merdeka, tidak diperbudak.
Tapi kalau kita sekarang sudah puluhan tahun diperbudak, maka mereka akan merasa sedih. Oleh karenanya jangan mau lagi diperbudak. Sudah saatnya sekarang warga Kedung Wungu ini merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah ayyuhal ikhwah. Saya jadi teringat kembali ya, masih kayaknya gak ridho, gak tega. Masyarakat di kampung sini diperbudak selama ini puluhan tahun. Masyarakat di kampung ini, di desa ini diperbudak puluhan tahun. Bahkan kenapa mau diperbudak? Ternyata tadi sempat ngobrol, sempat ngobrol. Masyarakat tuh takut kualat, betul ya? Ternyata diintimidasi, ditakut-takuti dengan kualat. Kemudian juga mereka selalu ngobrol janji syafaat. Kalau nggak ngasih duit, nggak dapat syafaat. Kalau negur Habib itu kualat. Sampai ada Habib di Solo di panggung bilang, orang zaman sekarang, umat Islam zaman sekarang sudah berani negur Habibnya. Kalau umat ini sudah berani negur Habibnya, maka hancurlah umat ini. Sing hancur ndase Irak. Ya, wis ngomong baiklah. Tak tantang debat ilmiah dengan saya. Nah, kalau sekarang umat ini dilarang untuk menasehati Habib oknum Habib, menegur oknum Habib, melawan kezaliman yang dilakukan oleh oknum Habib, atau bahkan mengkritik kesalahan-kesalahan yang keluar dari syariat yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib. Kalau umat ini tidak diperbolehkan, bagaimana jadinya? Ya, bodoh semua, betul tidak? Lalu kalau Habibnya yang sesat, apa harus diikuti? Tidak. Ada Habib Assegaf orang Surabaya itu jadi pastor, jadi pendeta, sekeluarga murtad, mau ikutan apa enggak? Ayo, barokah. Ada di YouTube juga ada, langsung dia mengungkapkan bahwa dia itu Kristiani sekarang. Assegaf Habib jadi pendeta. Ada yang mau ikutan nggak? Barokah, ayo, jamin surga. Surga das mau peyang. Ya. Atau ada diskotik di Jakarta namanya diskotik Tanamur yang punya Habib marganya Al-Hadi. Siapa? Suami Ratna Sarumpayat yang sempat ngaku dipukuli, diintimidasi padahal habis operasi plastik. Ya, mereka. Itu di Jakarta ada. Itu sudah lama diskotiknya, termasuk diskotik yang besar namanya Tanamur, punyanya Habib marga Al-Hadi. Kira-kira mau nggak mabok di sana? Barokah. Dapat syafaat kalau masuk ke situ. Ayo. Kan goblok teman kalau itikotnya seperti itu. Ya, nggak bisa demikian, nggak bisa. Umat ini harus dicerahkan, umat ini harus dibebaskan daripada perbudakan, betul tidak? Jadi tidak benar kalau ada oknum-oknum Habib yang mereka melegalisir, membenarkan kejahatan-kejahatan, termasuk pertentangan dengan syariat atau bahkan kezaliman yang dilakukan terhadap umat dengan mengutip dalil. Mereka seringkali mengutip dalil, pakai dalil. Orang-orang awam, awam kayak orang ngerti, ya, asal muni ini wah bahasa Arab wis langsung nggih manut. Kadang orang-orang kita, orang-orang kampung kan, ada orang Arab lagi berantem saja atau lagi ngomong reportase kemudian diamini amin amin, padahal lagi ngomong ngobrol biasa. Orang lagi berantem amin amin, disangkanya lagi berdoa, padahal lagi berantem, lagi tukaran. Wong Arab lagi tukaran diamini, yang disangkanya wah ini cucu Rasul katanya. Masya Allah. Kenapa kalau dibilang cucu Rasul? Ya irungnya mancung sih bangir katanya. Lah uang tak juga mancung gitu kan. Abu Lahab Jahat juga ya Arab seruat pat kode baik, tapi nggak berarti itu mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Ada orang mengutip menggunakan dalil, pakai dalil.
untuk memonopoli orang-orang awam itu pakai dalil. Orang awam asal munine bahasa Arab disangane bener baik. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran, betul dalam Al-Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mungkin sering kita mendengar dari lisan mereka dengan tujuan supaya kita manut kepada mereka, diperbudak seperti sapi perah. Apa yang mereka inginkan kita harus memberikannya, harus memenuhi segala bentuk keinginan mereka. Apakah benar? Apalagi kalau mereka melakukan tindakan yang di luar syariat, bertentangan dengan syariat, kemudian kita sungkan untuk menegur mereka. Mereka ngambil harta kita sampai manuk-manuk ya. Ada yang manuknya, burungnya katanya diambil di sini. Betul tidak? HP, masya Allah, naudzubillah, innalillahi. Handphone, jam. Anak si Rabine di embat orang. Ada. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, mereka menggunakan petikan ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Apakah benar kalimat tersebut adalah legalitas, kebolehan orang-orang yang mengatasnamakan keturunan Nabi untuk melakukan tindakan di luar syariat, atau bahkan melakukan intimidasi atau mengambil hak orang lain dan menzolimi orang lain? Apakah ayat ini sebagai pembenaran untuk tindakan-tindakan yang di luar syariat? Ternyata bukan.